Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Dwi Kusyulikan, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 8, kelompok 4, BPSDM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi saya, yaitu sebagai guru sekolah luar biasa di SLB Negeri 2 Martapura. Mari kita simak. Pembahasan yang akan saya paparkan dalam presentasi ini ialah bagaimana identifikasi masalah yang ada di lapangan, menjabarkan hasil dari metode USG yang saya gunakan, menganalisis masalah menggunakan fishbone, dan penyelesaian masalah menggunakan SWOT. Dalam identifikasi masalah, saya menemukan 4 isu, yaitu hilangnya kemampuan dasar berhitung fungsional pada peserta didik, ketergantungan akan gadget selama pembelajaran di dalam kelas, mudah teralihkannya konsentrasi peserta didik, mudah merasa bosan, dan tidak dapat mengikuti pembelajaran di kelas. Kemudian saya menggunakan metode USG untuk menganalisis 4 masalah tersebut. USG sendiri memiliki 3 kriteria. Yang pertama yaitu urgensi, yaitu seberapa mendesaknya masalah tersebut untuk dipecahkan. Seriousness, yaitu seberapa serius suatu masalah itu untuk dibahas. Dan yang ketiga adalah growth, yaitu kemungkinan berkembang atau memburuknya masalah jika tidak diselesaikan. Berdasarkan analisis menggunakan metode USG tersebut, maka isu yang diprioritaskan adalah hilangnya kemampuan dasar berhitung fungsional pada peserta didik sebagai prioritas utama. Dengan menggunakan analisis fishbone, terdapat faktor yang menyebabkan hilangnya kemampuan dasar berhitung fungsional pada peserta didik. Guru memberikan bahan ajar yang tidak bervariasi, metode tidak berkembangnya metode yang mengakomodir dinamisnya kebutuhan peserta didik dikarenakan hanya menggunakan metode ceramah dan menulis. KPM pasca pandemi, waktu pembelajaran tatap muka yang terbatas dan guru yang mengejar target bahan ajar. Lingkungan yang tidak mensupport anak untuk belajar secara fungsional. Kemudian terdapat 3 dampak yang timbul jika permasalahan tidak segera diselesaikan. Yang pertama adalah pembelajaran fungsional. Tidak diterapkannya hasil pembelajaran yang sudah didapat di dalam ruang kelas ke lingkungan anak. Yang kedua ialah kompetensi. Indikator capaian KBM berpotensi tidak tercapai. Dan yang ketiga adalah penurunan capaian belajar. Proses capaian pembelajaran peserta didik berpotensi menurun dikarenakan KBM yang tidak efektif. Berikut adalah pemecahan masalah menggunakan analisis SWOT. Yang pertama adalah strengthness. Guru mampu berinovasi dengan membuat bahan ajar dan menggunakan metode pembelajaran yang menarik bagi peserta didik melalui pattern play dengan setting penjual dan pembeli. Yang kedua adalah weakness. Dalam berinovasi, terkadang guru mudah menyerah dengan melihat kemampuan peserta didik yang tidak berubah. Yang ketiga adalah opportunities. Pelatihan keguruan dalam membuat bahan ajar serta menerapkan metode yang menarik pada saat proses blended learning. Yang keempat adalah threat, kesesuaian bahan ajar dan muatannya dengan karakteristik serta kemampuan peserta didik. Pada bagian akhir ini saya sajikan tabel alternatif penyelesaian masalah. Alternatif penyelesaian masalah berupa menggunakan metode pembelajaran pattern play, dengan media pembelajaran replika uang. Tahap penyelesaiannya yaitu memetakan kemampuan dan karakteristik anak dan memetakan tingkat kesulitan pembelajaran menggunakan metode pattern play sesuai dengan kemampuan anak. Dan hasil yang diharapkan adalah anak dapat menerapkan hasil pembelajaran berhitung fungsional pada saat berbelanja maupun berjualan ketika sudah lulus sekolah besok. Para pihak yang terlibat di sini meliputi guru, peserta didik, dan orang tua peserta didik. Nah, demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tayangan berikutnya.